Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku tidak akan mereview buku, tidak akan unboxing kiriman dari toko buku, dan tidak bermusikalisasi puisi. Terus apa yang ingin aku lakukan dalam video kali ini? Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, YouTube aku alhamdulillah dan aku bersyukur sudah berjalan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 3 bulanan, 4 bulanan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, seingat aku segitu. Nah, dalam rasa syukur ini, dalam rasa kebahagiaan ini, aku ingin menampilkan beberapa buku pilihanku selama tahun 2020. Mulai dari Januari sampai Desember 2020. Dan tidak memasukkan daftar buku tahun 2019. Nanti bisa teman-teman cek tahun 2019 itu apa saja. Terus ini adalah beberapa buku pilihanku terbaik tahun 2020. Dari beberapa buku yang bagus, aku pilih yang terbagus 10. Ya 10 lah, kira-kira 10-an buku. Terus bukunya apa saja? Nah, ini sudah aku list 10 buku dengan 2 tambahan buku yang menurut aku bagus banget. Jadi 12 buku terbagus dan terbaik menurut aku tahun 2020 yang sudah aku review. Oke, yang pertama bukunya dari Laila, bukunya dari Syekh Nizami Ganjavi, Laila Majnun. Adalah buku novel yang menceritakan kisah cinta di Timur Tengah, daerah Timur Tengah, Arab dan sekitarnya. Ceritanya Majnun ini adalah namanya aslinya Qais, dan dia dalam bahasa Arab Majnun itu gila. Gila karena apa? Dipisahkan dengan Laila, sang cinta sejatinya ketika masih sekolah. Kisah lengkapnya bisa teman-teman cari ataupun aku tulis di deskripsi YouTube aku, bisa teman-teman cari yang Laila Majnun, review singkatnya. Terus yang kedua, nanti gambarnya aku taruh di sini, foto bukunya. Yang kedua ada karya dari Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi yang cukup terkenal. Ibnu Arabi, seorang muslim, dengan buku Mendaki Tangga Langit. Review lengkapnya bisa nanti aku tulis di kolom komentar, deskripsi, dan atau juga bisa teman-teman cari review buku Mendaki Tangga Langit. Terus yang ketiga dari karya Tan Malaka. Bukunya ini adalah buku aksi massa. Bukunya bisa teman-teman, nanti aku tulis di deskripsi lah, ataupun bisa teman-teman cari aksi massa. Kalau kayaknya banyak reviewers buku tentang bukunya Tan Malaka ini, aksi massa. Ya, teman-teman nggak hanya di channel YouTube aku, bisa di channel yang lain. Bisa dibanding-bandingkan apa sih inti dari buku Tan Malaka ini, yang aksi massa. Terus yang keempat ada karya Ihsan Abdul Qudus dari Mesir. Karyanya dari Mesir, buku-buku novel dari Mesir. Kalau nggak salah buku-buku Mesir itu terkenal banget dengan novel penindasan perempuan. Nah, di buku ini menceritakan, judul bukunya Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Nah, di buku ini bagaimana pergolakan seorang perempuan yang ketika itu ingin merintis merintis karir politiknya di Mesir, yang malah sering dilakukan
apa ya, penindasan atau persekusi ataupun juga dikesampingkan gitu loh. Intinya itu kaum perempuan itu disingkirkan dalam politik dan juga lebih menekankan kepada kaum laki-laki untuk berpolitik, dan perempuan itu diwajibkan untuk di rumah saja gitu, di rumah mengurus anak, pokoknya urusan rumah tangga gitu. Terus kelima, dari karya Taufikur Rahman Al-Azizi, Kidung Sholawat Zaki dan Zulfa. Ini buku kisah novel romantis menceritakan Zulfa anak Pak Kiai kaya dan si Zaki ini kiai miskin gitu ya. Terus di buku ke-6 ada Kisah Mata dari karya Seno Gumiro Aji Darmo. Reviewnya ada di sudah pernah aku review juga. Terus yang ketujuh dari Martin Heidegger, dari karya Pak Budi Hardiman dengan judul Heidegger dan Mistik Keseharian. Buku ini membahas bagaimana kehidupan Martin Heidegger ketika profilnya dan juga kehidupan sehari-hari dan filsafatnya Martin Heidegger tentang being and time, ada dan waktu kalau salah. Zeit, kalau asli bukunya dalam bahasa Jerman kalau salah, Sein and Zeit kalau nggak salah. Terus 8 dari karya Bagus Takwin, Akar-akar Ideologi. Nah, buku ini menceritakan bagaimana ideologi itu terbentuk. Seringkali kita memahami ideologi adalah suatu paham untuk sebuah negara ataupun pemerintahan. Nah, karya Bagus Takwin ini ingin menjelaskan dan memurnikan bahwasanya ideologi itu bisa dimiliki orang-orang secara individu, tidak selalu kolektif ataupun dalam sistem kenegaraan. Enggak. Menurut aku buku ini cukup sangat penting banget untuk teman-teman belajar ideologi, karena ini menurut aku dasar memahami ideologi secara keseluruhan dari awal sampai pemahaman sekarang. Terus di buku 9 kita sampai 9, Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz. Bisa dikatakan buku ini sebagai pengantar filsafat, tetapi beliau tidak mengatakan bahwasanya buku ini adalah pengantar filsafat. Sebelum pengantar filsafat itu, bagaimana tentang orang-orang yang berfilsafat itu, ahli filsafat dan juga filosof itu berbeda, dan tingkah laku apa yang lucu ketika berfilsafat ataupun tingkah lucu para filosof dalam kesehariannya. Terus nomor 10, kita masuk nomor 10 dari karya Budi Hardiman tentang kritik ideologi bersama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang tokoh filosof yang cukup terkenal dalam, kalau aku nangkapnya di bukunya ini, di buku kritik ideologi ini, bagaimana beliau mengkritik beberapa paham sebelumnya, mulai dari Hegel, Immanuel Kant, Marx, terus pendahulunya dari mazhab Frankfurt itu siapa ya? Lupa namanya, aku tulis di sini siapa. Tambahan ada 2 buku, 11 dan 12 ini karya Jean-Paul Sartre tentang eksistensialisme dan humanisme. Baru beberapa minggu kemarin aku review bukunya. Bisa teman-teman lihat tentang eksistensialisme, bagaimana manusia itu bebas berkehendak tanpa adanya Tuhan. Gitu. Terus di buku terakhir, buku 12 berjudul Logika, karya Munduri, Dr. Anjas Haji Munduri, tentang logika. Menurut aku pembahasannya dari beliau ini cukup lengkap ya tentang logika, mulai dari deduksi, induksi, analogi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari aku, rekomendasi buku tahun 2020, 10 buku dan 2 buku tambahan.
Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video yang lain di YouTube aku. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.